biasa sekali, senang banget karena di mana hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul menyaksikan ibadah lewat YouTube ini. Tapi teman-teman, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita semua siapkan hati dan pikiran kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, kami sangat mengucap syukur karena di mana hari-hari kami Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau yang beracara, Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga bisa berakhir dengan baik. Semua serangkaian ibadah ini Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita semua bersama-sama mengangkat pujian ini, pertolongan-Mu. Hatiku tenang
kita akan memasuki untuk mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya mengajak saudara anak-anak IYUT melalui renungan firman Tuhan ini, kita akan membaca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan.
Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, berkatilah firman Tuhan pada malam hari ini. Kami siap diberkati karena kami merindukan firman Tuhan untuk memberikan kepada kami arahan apa yang harus kami lakukan, bagaimana harusnya kami bersikap sebagai anak-anak Tuhan hingga hidup kami berkenan di mata Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Yud yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih buat waktunya ya. Adapun firman Tuhan pada malam hari ini saya akan berikan judul, yaitu Daud pemuda yang suka menyanyi. Tadi ayat ini mengatakan bahwa Daud ya mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu ya. Artinya dia menyanyi bagi Tuhan pada waktu dia dilepaskan oleh Tuhan daripada cengkraman musuhnya dan juga daripada cengkraman Raja Saul. Di sini kita melihat rupanya Daud adalah pemuda yang suka menyanyi. Karena bagi Daud, dia bisa mengungkapkan rasa syukurnya, kekagumannya kepada Tuhan melalui nyanyian. Dia bisa juga berdoa kepada Tuhan melalui nyanyian. Dan juga dia bisa mengungkapkan rasa sedihnya kepada Tuhan melalui nyanyian. Itulah Daud, saudara. Nah, kita melihat sekarang, Daud adalah pemuda yang suka menyanyi. Ia menyanyi kapan? Pada waktu atau pada waktu luang, pada saat ada waktu luang, dia menyanyi. Ketika dia mengembalakan kambing domba ayahnya di padang, ada waktu luang. Dia tidak main-main sendiri, saudara. Dia pakai sebaik-baiknya waktu itu untuk menyanyi, ya. Memuliakan Tuhan dengan kecapi yang dia mainkan. Nah, dia menyanyi bukan saja pada waktu luang ya, tapi dia adalah orang suka menyanyi bukan saja pada siang hari tetapi juga pada malam hari. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 42 ayat 9, Mazmur pasal 42 ayat 9 firman Tuhan katakan di sini, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Nah, saudara, ketika malam hari biasanya kita kalau pulang kuliah, pulang kerja gitu kan, habis di dapur mungkin bantuin mama atau kerja yang lain, malam itu kita capek ya. Apalagi yang kuliah ya, kalau masih seperti dulu ya, sekarang kan memang kita lagi online ya. Capek. Belum rasanya gimana, rasanya kepingin cepet-cepet tidur gitu ya. Sampai akhirnya kita lupa berdoa. Nggak ada yang di sini ya. Kalaupun ada mungkin dulu, sekarang nggak. Belum tidur kita emang harus berdoa. Dan juga si Daud ini dia menyanyi. Dia mengungkapkan doanya melalui nyanyian. Ya. Bagaimana dengan kita? Sebelum tidur masih bisa memuji Tuhan? Daud bisa loh. Dia mengungkapkan doanya kepada Tuhan di malam hari melalui nyanyian. Dia menyanyi waktu dia luang untuk Tuhan tentunya ya. Dan di dalam Mazmur pasal 104 ayat ke-33. Di sini kita melihat ya, ayat 33. Dari Mazmur 104, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kalau kita melihat saudara ayat ini, dia bukan saja menyanyi bagi Tuhan waktu dia kelimpahan, waktu doanya dijawab, waktu keinginannya terkabulkan, tetapi dia mau menyanyi Tuhan selagi dia hidup, selama dia hidup, selagi ia ada. Kan orang suka bersyukur kepada Tuhan, menyanyi, oh senang sekali, girang, wah, karena diberkati. Selagi diberkati baru nyanyi. Selama diberkati baru nyanyi. Waktu ada pencobaan, tidak ada nyanyian. Tapi Daud bukan seperti itu. Nah, melalui nyanyian, Daud mengagungkan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 2 dan 3, firman Tuhan katakan, ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Kalau kita melihat ayat-ayat ini luar biasa sekali ya.
Daud ini mengagungkan Tuhan melalui apa? Melalui nyanyian, ya. Dia menyanyi, Tuhan kau gunung batuku, ya. Nadanya mungkin, nggak tahulah, pokoknya Daud itu orang yang luar biasa. Jadi bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengagungkan Tuhan? Dengan apa saudara mengagungkan Tuhan? Pernahkah kita mengagungkan Tuhan? Keselamatannya, kasihnya, kebaikannya, dia gunung batu dalam kehidupan kita. Kita mengagungkan dia, kita kagum akan dia, lalu kita menyanyi. Hanya saudara yang tahu. Daud melakukan itu. Rasa kagumnya kepada Tuhan dia ungkapkan melalui nyanyian. Dan juga melalui nyanyian Daud menyampaikan doanya. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-7 kita melihat melalui nyanyian dia menyampaikan doanya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ya, di sini kita melihat Daud menyampaikan, ya, dia menyanyi melalui nyanyian dan menyampaikan seruannya. Dia melalui nyanyian dia berteriak minta tolong. Waktu kesesakan dia menyanyi, dia berteriak minta tolong, dia berseru kepada Tuhan. Oh, luar biasa. Saudara, ada nggak orang yang dalam kesulitan, dalam kesesakan bisa menyanyi? Daud bisa. Kita bisa kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita minta pertolongan daripada Tuhan melalui nyanyian. Kita berseru kepada Tuhan melalui nyanyian. Itu bisa kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Lalu yang selain itu, melalui nyanyian Daud menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Pernah saudara ada sesuatu di hatimu, lalu saudara menyampaikan kepada Tuhan melalui lagu. Saya pernah ada sesuatu di hati saya, tiba-tiba saya menyanyi dengan apa yang saya rasakan. Oh, enak saudara, Tuhan berkati, bahkan lagu itu menjadi lagu wajib buat saya, ya, lagu kebangsaan buat saya gitu ya. Seringkali saya nyanyikan lagu itu, tapi untuk sendiri gitu. Tapi kalau suaranya bagus kayak saudara, nggak apa-apa, saudara mendapatkan lagu, saudara share ke teman yang lain dan itu akan menjadi berkat. Dan juga kalau kita melihat Daud menyanyi untuk di dalamnya dia mengungkapkan, artinya begini, Daud mengungkapkan isi hatinya melalui nyanyian. Ketika hatinya pedih, hatinya sedih, dia juga menyanyi. Saudara percaya? Ayo kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 3, 2 Samuel pasal yang ketiga ayat 33 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Karena Abner, raja mengucap nyanyian ratapan. Wah, ketika dia hatinya sedih juga dia menyanyi. Apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana. Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi siang. Tapi Daud bersumpah, katanya, kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jika sebelum matahari terbenam aku mengecap roti atau apapun. Sudah satu hari Daud ini hatinya sangat-sangat sedih. Karena Abner, ya, baru saja dia mengadakan perjanjian dengan Abner. Ini adalah orang-orangnya Saul. Waktu zaman Saul berkuasa, dia ada seorang panglima gitu kan. Dia mengadakan perjanjian dengan Abner. Abner mengadakan perjanjian dengan Daud bahwa Abner akan mendukung Daud dalam pemerintahan, dalam kerajaannya. Tapi saudara, setelah dia mengadakan perjanjian seperti itu, dalam perjalanan Yoab panglimanya Daud membunuh Abner. Ketika Daud tahu Abner ini sudah mati atau telah dibunuh oleh Yoab, hatinya sedih. Dia meratap, dia menaikkan pujiannya kepada Tuhan, dia menyanyi. Hatinya menangis, hatinya sedih, namun dia ungkapkan rasa sedihnya itu kepada Tuhan melalui nyanyian. Itulah Daud, saudara. Kalau kita lihat di sini, saudara, dari cerita firman Tuhan yang singkat ini, betapa hebatnya seorang pemuda yang memiliki hati seperti Raja Daud. Bagaimana dengan hati saudara? Masihkah ada nyanyian, ada pujian? Ya, biarlah kita belajar dari Daud, ya. Belajar dari Daud. Karena waktu sangat singkat, saudara bisa nanti belajar lagi di rumah dari 2 Samuel pasal yang ke-22. Baca itu. Saudara akan menemukan hal-hal yang baru yang akan berkati kita semua. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur kepadamu. Tuhan memberikan kepada kami firman supaya kami belajar daripada kehidupan Daud, anak muda yang di hatinya penuh dengan nyanyian. Dia menyanyi karena mengagungkan, mengagumi akan keagungan Tuhan. Dia menyanyi melalui dia berdoa melalui nyanyian-nyanyian, dia bersyukur kepada Tuhan melalui nyanyian, dan ketika hatinya sedih juga dia bisa menyanyi. Dia ungkapkan rasa sedihnya melalui nyanyian, dan Tuhan berkati dia. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan akan terus menolong kami sehingga di hati kami dipenuhi dengan nyanyian-nyanyian baru berasal daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua ya.